Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Ezra yang pasal ke-5 disampaikan oleh Pastor Josen dengan tema bangun mengikuti langkah Tuhan. Bangun, kita bangkit untuk mengikuti langkah Allah. Dari pasal dari ayat kedua yang dikatakan Babel dan Yesua membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Membangun rumah Allah itu juga kehendak Allah. Yang hendak Allah kerjakan pasti akan diselesaikannya dan akhirnya akan selesai. Tapi di tengah-tengah ada pergumulan dan halangan yang menghalangi. Jadi seluruh bangunan bait suci dimulai dengan Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk menggerakkannya. Dan sebelum Raja Kores menggerakkan ini juga akan ada nubuat Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Dan Yesua di sini menjadikan Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan dibangun kembali bait suci dan mereka akan kembali dari pembuangan 70 tahun kemudian. Dan di sini kamu lihat perkara ini terjadi dan nubuat yang disampaikan pun terjadi, dan raja memberikan perintah mereka kembali dari pembuangan dan dasar mulai didirikan. Dan hal ini semua satu yang mustahil. Bagaimana mungkin pada masa itu raja yang sangat berkuasa di seluruh dunia dan belum lagi percaya Tuhan, dia bersedia untuk membebaskan orang untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian perkakas dari bait suci dikembalikan. Itu hal yang mustahil, tetapi ini sudah ditentu alat sehingga 200 tahun pun dan 200 pun itu pun terjadi sebelum negara mereka diruntuhkan. Semua terjadi dan kehendak Allah pasti akan digenapi. Tetapi setelah dasarnya dibangun, maka banyak halangan-halangan terjadi. Seperti yang dikatakan di pasal ke-8, di pasal ke-4, mereka berhenti bekerja. Pekerjaan diberhenti selama 18 tahun. Mengapa banyak halangan? Dasarnya memang satu peperangan. Dari segi material kita lihat digerakkan oleh raja yang mengandalkan kekuatan politik. Seperti menggunakan kekuatan politik untuk membangun bait suci, maka halangan ini juga datang dari kekuatan politik sehingga diberikan perintah untuk menghentikan pekerjaan. Dan selama perhentian itu terjadi 2 penggantian raja, dari Raja Kores sampai yang ada 2 raja pergantian. 16 tahun telah berlalu. Mereka berhenti dalam pekerjaan mereka karena diperintahkan untuk berhenti bekerja selama 16 tahun, cukup lama. Kalau sekolah di universitas sudah mendapatkan 2 gelar kesarjanaan dalam cukup lama,
16 tahun waktu yang lalu, waktu mereka kembali dari pembuangan penuh dengan semangat. 19 tahun kemudian hati mereka mulai dingin, sampai di ayat kita yang pertama, di ayat pasal kita hari ini. Pada waktu itu, tapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ini yaitu nasihat nubuat. Hagai adalah nabi yang pertama setelah orang Israel keluar dari pembuangan. Dia setelah perhentian bangunan Bait Suci 16 tahun kemudian, di tahun 520 tahun sebelum Masehi, dia bernubuat. Sederhana katakan, nubuat dari Hagai, belum lagi Bait Suci selesai, mereka fokus pada bangunan rumah sendiri, mendirikan bangunan. Mereka punya keinginan, tetapi hanya sedikit, sebab mereka mengutamakan perkara sendiri. Mereka tidak mencari kerajaan dan kehendak Allah. Ini yang dipertegaskan oleh Nabi Hagai. Di tahun itu dia 4 kali bernubuat, kemudian diteruskan oleh Zakaria, yaitu Allah memilih Zerubabel untuk melakukan hal ini. Jadi kembali firman Allah datang dalam 40 tahun kemudian, maka firman Tuhan datang setelah atau kita katakan 70 tahun ditambah 16 tahun mereka mereka bangkit, mereka mengikuti akan nubuatan Nabi. Ada kalanya hari-hari kita berlalu, kita merasa itu merupakan satu siklus, atau setiap hari terulang kembali. Sepertinya tak tunduk pada peraturan dalam dunia. Dalam siklus itu tidak ada terobosan, dan terobosan itu selalu dimulai dari seorang pemimpin. Masa itu nabi, dan sampai masa itu juga ada nabi dan ada penerima pewahyuan sendiri, maka kita bisa berdoa. Hal-hal ini dari perkara rohani akan mengalami terobosan. Belum lama ini saya berbincang-bincang dengan istri saya, dan saya berkata, kalau kita tidak datang di Hong Kong, hidup kita mungkin dalam garis yang lain. Dulu cara pandangan saya pendirian saya sangatlah lihai dan sangatlah dia kata saya, menurut saya ingat seorang pemimpin saya di Taiwan, dia bisa mempengaruhi 100 orang pemimpin, salah satunya dia seorang juga yang menjadi pemimpin saya, dan dia dipilih dari berbagai wilayah. Saya merasa sangat lihai, tetapi berapa tahun yang lalu dia telah pensiun.
dia hanya usianya lebih tua 2 tahun dari saya. Kadang saya berbincang-bincang dengan dia berkata dia hanya berbaring di ranjang sebab kornea matanya terlepas. Jadi dia tidak bisa bergerak leluasa jadi dia hanya merangkak dengan satu penderitaan dan berbagi dengan saya. Dia sangat menderita di rumah, dia belum percaya Tuhan. Jadi di dalam hidup kita, setiap orang jalan hidup kita itu hampir sama dan banyak keluh kesah. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan yang dihadapi? Harus perlu penerimaan atau wahyu dari Allah di tengah kita, dan saya sangat bersyukur kami sendiri mendapatkan wahyuan untuk datang di Hong Kong, sebab sebagai tanda dari nubuatan dari tiga doa nubuatan, sehingga kami datang di Hong Kong, dan di sini kami menyaksikan pekerjaan Allah yang besar. Kita harus mengikuti langkah dari Allah. Ya tentu dalam pilihannya dia tidak akan menyesal. Tidak berbeda era pekerjaan Allah pun berbeda, atau dari berbeda zaman pekerjaan Allah pun berbeda. Seperti ada seorang saudara mencari saya dan berkata Allah memanggil dia untuk berhenti bekerja, kemudian berkata ini yang paling terakhir, yang terakhir, sebab di umur 20 tahun Allah telah memanggil dia. Dan sekarang saya bertanya kepada dia, sekarang umurnya berapa? 50 tahun. Saya katakan 50 itu jumlah usia yang baik, sebab di perjanjian lama orang Lewi pelayanan mereka dari umur 20 sampai dengan 50 sangat tepat. Jadi saya katakan ini panggilan yang terakhir. Kemudian dengan sepenuh hari dia memanggil tanggapan ini, panggilan Allah terhadap kita, dia tidak menyesal dan kita harus mengikuti. Dan waktu kita mengerjakan akan menghadapi halangan, sebab dia awal juga merupakan satu perang rohani. Jadi ada yang menghalangi, ada kalanya harus menunggu. Jadi di sini sekali menunggu sampai dengan 16 tahun sampai digerakkan kembali oleh Nabi Allah. Kalau kita terus untuk mencari Allah, maka Allah akan lewat nabinya memberitahukan bagaimana apa yang harus kita kerjakan. Kita harus mengikuti langkah dari nubuatan Nabi, dan juga kita mengikuti pewahyuan Allah terhadap kita. Dan lewat nubuatan Nabi sekarang pun Allah bisa berbicara kepada kita. Kemudian kita bisa berdoa. Saya pernah cukup waktu panjang saya tidak suka berdoa, dan merasa bekerja pun sangat sibuk, ada waktu untuk berdoa, dan merasa meminta kepada Allah itu meresahkan. Dan sekarang saya pun mulai berubah. Saya merasa berdoa pun hal yang sangat memuaskan. Kadang-kalanya kemarin berdoa, hari ini telah ada reaksi. Saya merasa punya kespesialan. Rupanya Allah mendengar.
Rupanya kita lewat berdoa dalam dunia roh dengan dunia material ini kita mengadakan interaksi dengan Allah, dan di dalam dunia material ini sangat nyata. Waktu kita berdoa dengan Allah, ada kalanya kalau tepat seperti kehendak Allah langsung digenakan, dan waktu kita menjalankannya dengan tenang. Dan minggu ini saya akan ke Taiwan. Di sana juga Taiwan sudah datang, sangat merasakan, dan terus berdoa bagaimana hasilnya. Dulu yang lalu saya ke Tainan, dan topan sorenya baru datang ke Tainan setelah kebaktian. Tidak ada waktu untuk makan dan langsung untuk ke arah meninggalkan Tainan. Waktu itu ada satu bencana yang cukup besar. Memang itu adu terobosan dalam dunia rohani, dan kadang-kalanya merasa berdoa itu sangatlah menarik dan Allah sangat nyata dan sederhana. Kita katakan kita harus mengikuti kehendak Allah. Banyak hal-hal yang bisa digerakkan seperti ayat 1 sampai dengan 5 yang disampaikan. Mereka bangkit untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Ayat 3 sampai dengan 5. Walaupun ada tantangan tetapi dijagai. Di sini ada Bupati Tanai. Mereka menemukan bahwa rumah bait suci mulai dibangun kembali, dan bertanya lagi hal-hal yang pada dasarnya, siapa nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Seperti orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, kamu menggunakan kuasa apa untuk melakukan hal ini? Siapa yang memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan hal itu? Seperti dikatakan, dalam segala hal kita melakukan, ada satu tanda tanya. Dalam secara material ditentukan oleh digerakkan oleh peraturan dari pemerintah. Ketetapan dari pemerintah juga itu karena ada digerakkan oleh Allah, dan bertanya hal ini hal yang normal karena Nabi telah memanggil waktu yang baik. Dia tahu kapan saatnya untuk memulai bangunan bisa berjalan dengan lancar. Puluhan tahun bangunan bait suci diberhentikan karena dihalangi orang-orang yang menolak akan Yahudi. Sebelum tahun 520 Masehi perkara ini terjadi. Sekarang telah lewat 16 tahun, dan orang-orang yang menolak, orang yang menantang, mungkin mereka telah tidak ada di situ. Dan waktu yang tepat, dan Bupati bertanya hal itu, dia berdiri di Pisa di tengah-tengah, dan di sini orang Israel mempunyai penjelasan yang baik. Dikatakan Raja Salomo membuat kami membangun bait suci karena kami berdosa, kami diangkut pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Tetap kemudian Raja Kores memberikan kesempatan kembali.
Dan di sini Bupati berbicara tidak tahu benar atau tidak, tetapi dia sepertinya benar untuk diberhentikan bangunan ini juga tidak benar. Jadi dia menulis surat untuk kepada raja. Ini juga satu kasih sayang Allah di ayat kelima. Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua Yahudi sehingga mereka tidak terpaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Dairus. Sebetulnya mereka bisa untuk berhenti, tetapi mereka tidak berhenti. Jadi memang ada penghalang. Kalau penerimaan kita tepat, kita melihat dalam pertukaran waktu dan kita tahu bagaimana perubahan ini, maka penjagaan Allah akan tetap ada. Jadi walaupun ada halangan, tetapi Allah tetap menjaga. Ayat 6 sampai dengan 17 ini merupakan surat-surat yang dikirimkan Bupati Tanai. Di sini merupakan laporan isi dari surat itu dengan tema kehendak Allah pasti akan dipulihkan. Mengikuti Allah akan ada mukjizat, tapi juga ada halangan. Karena ada halangan, maka itu adalah mukjizat. Dalam satu proses, kita tetap berinteraksi dengan Allah, mengikuti gerakan Allah, maka kamu akan menemukan kamu ada bagian dalam rencana Allah. Dan seluruh dunia terhadap zaman perubahan dalam zaman kamu ada bagian. Seperti kita ada staf gereja dari Tainan ke Kaohsiung, sederhana kita katakan, pertama, Pastor Joshua dan Simo bangun pagi, dalam pembicaraan mereka punya satu tanda bahwa staf gereja ini harus dipindahkan ke Kaohsiung. Dan dari Pastor Kaohsiung juga ada merasakan bahwa ada staf gereja yang akan dipindahkan ke tempat mereka. Setelah berdoa, di sini Pastor Chungi berkata apapun yang pendapat dari Pastor Joshua dan Simo mereka akan deribah. Kemudian setelah 6 pastor mereka pergi, maka datanglah mereka ke tempat itu. Kemudian beberapa hari sebelumnya, Nabi berkata kepada pendeta Taipei, kamu akan cepat punya cabang gereja yang baru. Dalam satu hal ini semua dalam bimbingan Allah dan juga ada tanda-tandanya. Seperti Pastor Joshua dan Simo telah mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada kami. Bertepatan waktu di Taiwan, bandara menulis surat kepada kami dan dia tidak berkata apa-apa, kami hanya mau online. Kami di restoran bersama, kami makan, kemudian langsung pulang. Dalam perjalanan, tidak tahu kapan kemudian saya berkatakan nama dua orang dan berkata,
mungkin ada hubungan dengan mereka, dan akhirnya benar mereka dipindahkan ke Thailand, dan akhirnya Joseon Wong juga ada bagian di dalam Nabi, dan bagiannya dalam pekerjaan Allah. Kita mengikuti Allah, kita tidak perlu takut, dan kamu akan merasa, jangan meragu akan penerimaanmu bahwa ilmu yang salah. Memang ada kalanya kita bisa salah, tetapi kalau kita mengadakan interaksi dengan Allah, maka zaman Allah itu akan semakin jelas, sebab kehendak Allah punya melodinya sendiri. Jadi kita bisa merapat dengan jelas dan juga saling memberikan satu bukti. Kalau kita melakukan satu hal, kalau pendampingmu tidak setuju, dalam arah atau cara itu belum dewasa, jadi kita harus menanti dan berdoa. Dalam melakukan satu hal, dalam segala hal akan saling mempunyai bukti tanda. Mungkin di luar dilihat situasi tidak selancar, tetapi kamu tahu bahwa Allah dalam membimbing. Kalau kamu tahu, maka kita dengan berani untuk mengikuti, kita bangkit melakukan langkah Allah, sebab kamu mengikuti langkah pertama, langkah kedua pun akan mengikut, tandanya akan mengikuti. Kalau kamu tidak mengikuti yang pertama, langkah pertama kamu tidak bisa mengikuti, maka Allah tidak bisa melakukan apapun. Seperti Abraham, dia meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, dia tidak tahu pergi kemana. Allah berfirman terlebih dahulu, mereka meninggalkan tempat itu, maka baru diberitahukan kemana. Tetapi Allah tidak memberitahukan, tetapi waktu dia berjalan, suatu hari, inilah tempatnya, aku yang membawamu ke tempat ini. Maka langkah berikutnya Allah terus akan membimbing. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus mengikuti langkah Allah. Satu yang sangat menggembirakan dan membawa harapan. Walaupun ada peperangan, kita perlu berdoa. Oleh karena itu ada mukjizat di tengah-tengah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, Dia Engkau Allah yang mulia, kami memuja Engkau. Di dalam roh kami bangkitkanlah jiwa kami, roh kami memuji Engkau.
Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami memuji Engkau. Engkau adalah Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Firman-Mu dikeluarkan, tidak akan ditarik kembali. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Dia Allah yang setia. Setiap firman-Nya akan digenapi. Mari kita nyatakan di dalam hidupmu, kamu merasa Allah ini seperti tidak mendengar doa, tetapi hari ini lewat firman Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa firman-firman-Nya akan dia genapi. Mari kita memuji Tuhan. Kita deklarasikan, Tuhan, aku dalam nama Tuhan aku memuji Engkau setia yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah dari segala aja, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Engkau Allah yang baik. Kami bisa datang hadapan-Mu, kami bisa menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau memberikan perintah, maka itulah yang terjadi. Firman-Mu akan selalu ada. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan selalu ada. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dulu bagaimana Engkau menggunakan menggunakan surat untuk menggunakan Deborah dengan sebagai nabi datang di tempat ini. Tuhan, kami pun bersedia dengan bagaimana Engkau memberikan
visa kerja di tempat bagi kami di tempat ini, bagi orang ini hal yang mustahil, tetapi ini pekerjaan yang kau berikan kepada engkau. Dalam namamu kami nyatakan bahwa pekerjaanmu terhadap Hong Kong akan digenapi. Mari kita memuji Tuhan. Saya percaya satu hal yang mustahil, kita pasti percaya kepada Tuhan dan kita memuji Dia pasti akan melakukannya. Kita percaya Allah akan membuka, akan bendahara surgawinya akan dicurahkan kepada kita. Mungkin kita dalam hidup kita merasa sulit, kita berdoa bertahun-tahun perkara tidak diselesaikan, tetapi seperti orang Israel, mereka menanti 16 tahun, mereka percaya dengan iman pada saat mereka merangkul tetap, maka Allah membuka jalan untuk membangunkan bait suci. Demikian juga dengan kita, kamu telah berdoa cukup lama, sepertinya berdoa tidak ada hasil, tetapi kita dengan pujian kita membuka pintu ini agar kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berkata dengan 3 kali haleluya, haleluya, haleluya. Maka segala hal yang kamu merasa yang merasa mustahil, seperti misi atau kita doa kita belum dijawab Tuhan, tapi dengan pujian kita menyebut Tuhan dalam hal yang mustahil, maka Allah akan membuka jalan. Walaupun aku tidak bisa melihat, tetapi jalanmu ada di depan kita. Mari kita bersama mengalami kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku memuji Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau Allah yang setia. Ya Tuhan, aku nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, anak Hawaii akan percaya kepada Engkau, akan percaya kepada Engkau sama Tuhan mereka, dan juga dalam nama Tuhan Yesus, ya untuk di bulan 8 ini berhidup berkecerakannya di gereja Tuhan, Engkau akan tetap pelihara, Tuhan Engkau tetap sudah bersama dia dan penjaga dan masa penjaga Tuhan lebih engkau dan nyatakan Tuhan terhadap janji-Mu kepada kami berterima kasih, dan kami semua dalam pilihan-Mu. Walaupun kami mendapati ada halangan dan ada kesulitan seperti orang Yahudi di dalam 70 tahun mereka menunggu dan 16 tahun mereka menanti lagi, tapi tangan Tuhan Engkau bekerja dan rencana-Mu dalam hidup kami akan digenapi. Mari kita berbagi dalam hidupmu punya nubuat atau yang pernah disampaikan yang hendak kita bersama berbagi. Mungkin kamu mendapati misi, kita bersama berdoa, saling mendoakan, sebab ada rencana Tuhan baik dalam dunia roh atau material akan menghasilkan.
Tuhan, Engkau mendengarkan kami bagaimana rencana Tuhan yang Kau berikan di dalam hidupku. Walaupun kami menghadapi halangan, rintangan seperti orang Yahudi, tetapi Tuhan, kami nyatakan kehendak-Mu. Tuhan, kami nyatakan dan kami percaya, kami bangun untuk bangkit untuk berdoa, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Engkau selalu menuntun kami. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Pada saat kami berdoa, kami akan melihat mukjizat. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau dan hanya tertuju kepada Engkau, sebab sungguh nyata mukjizat-Mu. Saudara, semua waktu kita berbagi di dalam hidup kita, apa yang kita terima dalam doa mau praktek dan petunjuk, maka kehendak dan janji Allah kita melihat seperti ada rintangan, mungkin kita akan kecewa atau kita tapi Allah itu nyata. Di sini orang memberi orang yang tidak lagi bersemangat. Dulu aku telah menerima. Tuhan, Engkau telah berkata tentang janji. Aku telah menanti setahun demi setahun. Sudah lewat dari 10 tahun. Bahkan seperti orang Yahudi 16 tahun. Bahkan melewati 16 tahun, dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, pada waktu itu penantian mereka menanti 16 tahun, dan Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Israel yang menyertai mereka.
Kalau kamu merasa janji Allah kamu menanti terlalu lama, bahkan kamu seperti tidak punya kekuatan untuk melangkah kalau itu adalah kalau kamu di arena, silakan untuk datang di depan. Kalau kita yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Mungkin ini nubuat atau janji Tuhan kepadamu. Kamu telah menyerah, mungkin merasa tidak mungkin. Dulu aku percaya dan terus mencari, tapi terus hari-hari terus berlalu sehingga tidak punya kekuatan apapun itu. Letakkan tanganmu di atas hatimu, dan hari ini ingin memberikan kembali firman-Nya kepada kita. Di depan didoakan. Ia beritahukan kepada Tuhan akan kecewa. Kamu telah menanti cukup lama, tetapi apapun tidak terjadi. Tuhan, aku seperti tidak percaya kalau nubuat ini terjadi di dalam hidupku. Saudara semua, terlebih dahulu kalian curahkan isi hatimu kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang punya nubuatan di arena, silakan untuk berdoa untuk saudara-saudari kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan, sampai kami juga sudah tidak, janjimu sungguh besar, sampai kami pun tidak percaya Tuhan, sehingga hati kami pun mulai memudar. Tuhan, mohon Engkau untuk berbicara kepada kami. Tuhan berfirman kepada kami orang-orang yang merasa kecewa seperti nubuatan yang tidak terjadi, janjimu seperti tidak digenapi. Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami. Tuhan, kami melihat kami yang sudah tidak berdaya. Saudara yang di online, letakkan tanganmu di atas hatimu. Roh Kudus, mohon Engkau saat ini berikan firman-Mu kepada saudara-saudari kami yang di online. Walaupun mereka tidak di arena sini, tapi Tuhan, firman-Mu masih tetap ada pada mereka.
Tuhan, firman-Mu membawa kekuatan dan kuasa dan hadir di dalam saudara-saudari kami. Engkau menguatkan mereka. Buang segala kecewaan mereka, ambil segala rasa kesedihan mereka, curahkanlah roh-Mu, kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu, dan sembuhkanlah. Tuhan, kami hari ini kembali menerima firman-Mu sebagaimana dulu Engkau menggerakkan Hagai, Zakaria. Engkau mengutus nabi-nabi-Mu untuk membangun dan menguatkan Yahudi, sebab Engkau tahu janji-Mu tidak akan gagal. Hari ini Tuhan, firman-Mu kembali hadir di tengah saudara-saudari kami. Nyalakan Tuhan api ini, api pengharapan iman, kasih kepada Engkau dan semangat terhadap Engkau. Kembali Tuhan, Engkau nyalakan Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan semua yang ada pada saudari-saudari kami, di dalam jiwa mereka, roh mereka merasa tidak berdaya, kecewa atau merasa tidak hadapi, semua itu pergi dari saudara semua. Dari kata-kata dusta yang datang darimu, semua ini pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke bawah kakinya Yesus. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kembali untuk berfirman kepada kami lewat firman-Nya, menguatkan kita.
gunung batu kami, Allah yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami percaya kepada Engkau hari ini Tuhan. Di renungan pagi beritahukan kita untuk bangkit mengikuti langkah Tuhan. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita mengikuti nubuatan Nabi. Kita ada kalian dulu pas Deborah, dia Nabi di gereja kita, dia bernubuat kepada kita, dan nubuatan yang terbaru yaitu yaitu membuka pintu penginjilan bagi gereja kita. Pintu ini telah dibuka dan orang-orang akan datang ke gereja, dan nubuatkan juga bahwa gereja akan menyatakan kekuatan Allah, mujizat akan terjadi. Saudara semua, kalau kalian merindukan orang yang lumpuh bangkit berdiri kembali, mereka bisa berdiri, orang buta datang ke gereja karena zaman arah mereka melihat. Kalau kamu percaya lewat Nabi ya, nubuatan ini memberitahu bahwa mujizat akan lewat gereja ini terjadi. Mari bersama kita berdoa untuk nubuatan ini agar janji Allah terjadi pada gerejanya. Pertama, agar Allah membuka pintu penginjilan agar banyak orang yang datang ke gereja, dan juga lewat gereja mereka bisa mendapatkan Injil kedua. Kita berdoa lewat gerejanya menyatakan kuasa Allah dan mujizat-mujizat Allah nyatakan bahwa di sini ada kuasa Allah, dan nyatakanlah di sini ada kekuatan Allah bagi orang-orang yang merindukan dan menyembah Dia. Mari bersama kita berdoa. Kita berdoa untuk nubuatin kita nyatakan pasti akan terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita bersama kita nyatakan dalam nama Yesus, Yesus, Yesus.神啊，就係呢個時候，神你話咧呢個時候咧就係拯救嘅時候，神你話呢個時候咧就係咧教會嘅門咧要打開嘅時候，神啊求你咧真係咧去柔軟我哋每一個，真係咧讓呢班羊群咧進入我哋教會嘅時候，神啊亦都咧求你興起一班咧能夠服侍呢班人嘅真係工人，神啊求你親自嘅祝福佢哋，能夠咧可以喺呢個末世裏邊咧得着救恩。耶穌，我哋讚美你，透過貼身牧師嘅先知，你話咧呢個就係復興嘅時候，呢個就係咧要起嚟收割嘅時候。耶穌，我哋向你禱告啊！無論係兒童、係青年、係 Mercy House、係豐盛嘅老友記，神啊，讓我哋都興起為你去收割，去到各處各鄉為你收割，讓靈魂得救，讓人嘅心歸向你，讓人經歷醫治。神啊，我哋讚美你，我哋要經歷你嘅作為。6節神的眼目。Ayat kelima dikatakan, tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Mari kita pejamkan mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi. Tuhan, matamu agar kami melihat matamu di dalam kami, matamu mengamati gerejamu,
Kami adalah umat-Mu. Kami terkait dengan Engkau dalam pohon kehidupan. Daun-daun kami daun-daun yang bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Kiranya Roh-Mu memenuhi kami, menjamah kami. Di dalam kami penuh dengan kehidupan Engkau, menerobati segala halangan yang dari dunia ini. Tambahkan iman kepada kami. Roh Kudus, mohon Engkau tambahkan iman kepada kami terhadap firman Allah, iman terhadap pekerjaan-Mu. Dulu bagaimana Engkau membawa yang ditawan kembali pembuangan, membangun kembali bait suci, dalam nama Tuhan Yesus aku nyatakan hari ini masih tetap sama. Kami orang-orang yang ditawan dan telah kembali, dan bait kami harus kembali dibangun, dan bait gereja kami kembali dibangun. Tuhan, Engkau beri kami misi, saya menjadi pengusaha di antara segala sesuatunya bumi, oleh karena Engkau kembali dibangun. Pakailah kami, saudara semua, kita buka tangan kita. Tuhan, buka lihat tangan kami, pakailah kami, urapilah kami, pakailah kami. Bagaimanapun pekerjaan musuh, aku dalam nama Tuhan Yesus aku nyatakan mata Allah mengamat-ngamatkan kita dan menjaga kita. Mata Allah menjaga kita sehingga pekerjaan kita yang kita kerjakan tidak akan berhenti. Di mana ada kekuatan Engkau, ada perintah Kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pengusaha dipakai oleh gereja dan menghasilkan bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kamu kerjakan semua akan berjalan dengan lancar bersama kita. Katakan amin. Puji Tuhan kita, segala kemuliaan bagi Yesus. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.